Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodatul Jannah Juni Fauzi dari Departemen Kimia dengan NRP akhir 120. Perkenalkan, nama saya Aulia Maliha Putri dari Departemen Kimia dengan NRP akhir 134. Nama saya Naila Najma Rahmadianka dari Departemen Kimia dengan NRP terakhir 171. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri dari Departemen Kimia dengan NRP akhir 002. Perkenalkan, nama saya Teresia Aflawerianingtyas dari jurusan Kimia dengan NRP 50422-116. Perkenalkan, nama saya Puspita Rika Anzani dari Departemen Kimia NRP akhir 075. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 yang akan memberikan rubrik penilaian mengenai artikel dari kelompok 6. Saya sendiri akan membacakan rubrik penilaian tentang judul dan abstrak. Oke, yang pertama dari judul sendiri yakni komunikasi vertikal dan horizontal dalam membentuk gaya kepemimpinan pada UKM penalaran ITS. Dari judul telah merefleksikan fokus masalah penelitian dan telah mengidentifikasi informasi rujukan dengan jelas. Penggunaan diksi dan ejaan yang digunakan juga sudah tepat. Dapat kita lihat dari komunikasi vertikal diawali oleh huruf kapital sebagai awalan dari setiap kata. Namun ada juga beberapa kata seperti dan dalam yang menggunakan kata diawali dengan huruf kecil karena merupakan kata hubung sesuai dengan diksi. Judul mencakup elemen-elemen utama yang akan dibahas, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan gaya kepemimpinan dalam konteks UKM penalaran ITS. Sehingga judul tersebut sudah cukup informatif dan memberikan petunjuk yang baik tentang isi dari artikel. Selanjutnya, yakni abstrak. Abstrak telah merangkum tujuan, masalah, metode, temuan, dan implikasi, di mana tulisan abstrak juga mampu dirangkum sesuai dengan jumlah sehingga ringkas dan lengkap. Kemudian, bahasa yang digunakan sesuai dengan KBBI serta penggunaan pilihan kata yang telah sesuai. Lalu, telah menggunakan bahasa yang tepat dan tidak mencantumkan sumber sesuai dengan ciri dari abstrak, sehingga isi dari abstrak telah benar dan sesuai. Selanjutnya, pada poin yang ketiga, yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang dan tujuan dari sebuah penelitian, di mana pendahuluan pada artikel ini telah dijelaskan secara rinci dan detail, dimulai dari proses penyampaian masalah yang sudah dijelaskan dari awal paragraf, dan lebih detailnya terdapat pada paragraf terakhir yang terletak pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Di samping itu, peneliti juga telah menyampaikan tujuan dari penelitian yang telah dituangkan dalam paragraf terakhir yang terletak pada kalimat ketiga dan kalimat keempat. Pada pendahuluan artikel juga telah dipaparkan terkait pentingnya penelitian ini, yaitu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai ketertarikan gaya kepemimpinan ketua dalam suatu organisasi mahasiswa dengan kinerja dan etos kerja para staf ataupun anggotanya. Sehingga dapat dilihat bahwa pendahuluan pada artikel ini telah diuraikan mengenai latar belakang dan tujuan dengan alur yang jelas, informasi yang aktual, dan sumber kutipan yang terpercaya. Lalu, pada poin yang keempat, yaitu tinjauan pustaka. Dalam artikel ini tidak diuraikan terkait konteks penelitian dengan menampilkan penelitian sebelumnya ataupun dijelaskan terkait penelitian yang diambil termasuk ke dalam penelitian baru ataupun bukan, serta tidak terdapat identifikasi terkait kontribusi dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang, sehingga tidak mencerminkan tujuan dari tinjauan pustaka atau studi literatur. Namun, pada tinjauan pustaka ataupun studi literatur sudah dijelaskan mengenai alur analisis yang menjadi rujukan dalam bab pembahasan dengan alur penyajian yang saling berhubungan antar paragraf. Pada bagian metode penelitian, alur penyajian metode sudah dijelaskan dengan logis dan lengkap. Pada paragraf pertama, telah dijelaskan metode pendekatan penelitian serta tujuan digunakannya metode tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk meneliti, menemukan, serta membahas suatu keistimewaan yang tidak dapat dijelaskan dan diukur. Pada paragraf kedua, telah dijelaskan cara mendapatkan jumlah sampel dari populasi objek penelitiannya sebagai sumber data. Dan pada paragraf ketiga, telah dijelaskan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data. Pada hasil atau temuan telah dicantumkan dengan jelas perhitungannya yang didukung dengan adanya diagram dan juga tabel sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.
Pada pembahasan artikel kelompok 6, sudah dijelaskan secara ringkas mengenai hasil penelitian dan telah dikaitkan dengan teori yang digunakan dan penelitian terdahulu. Namun, tidak ada kutipan yang menjelaskan apakah temuan penelitian ini mendukung, mengembangkan, atau bahkan berkontradiksi dengan penelitian sebelumnya. Dalam pembahasan ini juga tidak dijelaskan mengenai rekomendasi yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Tetapi, untuk rekomendasi ini telah dijelaskan pada bagian kesimpulan. Untuk ejaan pada artikel ini masih ada beberapa kesalahan pada ejaan seperti kata yang seharusnya hierarki, namun pada artikel ini ditulis menjadi hierarki. Lalu masih ada beberapa kesalahan pada penggunaan istilah-istilah asing yang tidak dituliskan dengan cetak miring. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan koreksi pada bagian kalimat yang ada pada artikel ini. Pada artikel ini, kalimatnya sudah terstruktur dengan baik, dan banyak kalimat sudah memiliki gagasan serta ide yang baik, sehingga mudah untuk dipahami. Akan tetapi, ada satu kalimat, yaitu kalimat ini, setelah diselidiki, ternyata penyebab kerugian tersebut ialah karena kurangnya kemampuan komunikasi horizontal yang dimiliki oleh ketua pelaksana event tersebut. Pada kalimat ini terkesan masih berbelit-belit sehingga sulit bagi pembaca untuk mengetahui makna dan juga subjek dari kalimat ini apa. Lalu untuk paragraf, setiap paragraf dalam artikel ini sudah berkesinambungan. Selain itu, setiap paragraf juga telah diawali dengan kalimat utama yang menjadi kalimat penjelas dari setiap gagasan untuk setiap paragrafnya. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu antiplagiasi. Secara umum, penggunaan dan penyusunan sitasi pada tiap pengutipan artikel sudah baik. Namun, pada saat dilakukan pencocokan antara sitasi dengan daftar pustaka, terdapat dua sumber yang ada pada daftar pustaka namun tidak ada pada sitasi. Sumber yang dimaksud yaitu JEMA tahun 2019 dan Swandana tahun 2017. Nah, untuk selanjutnya kami melakukan pengecekan plagiasi pada artikel per subbab dengan menggunakan web duplichecker.com. Pada bagian abstraknya sendiri terdapat 22% plagiasi. Pada bagian pendahuluan terdapat 10% plagiasi. Pada tinjauan pustaka terdapat 36%. Hal ini dikarenakan penyusun menggunakan tinjauan sumber-sumber literatur terdahulu dengan adanya citasi juga. Pada bagian metode penelitian terdapat 9%. Pada hasil dan pembahasan terdapat 11% plagiasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan tidak adanya plagiasi. Maka secara umum, artikel ini dapat dikatakan sebagai artikel yang baik karena minim adanya plagiasi. Mungkin itu cukup dari kelompok 5 dengan menilai kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.